Jadi harapan saya untuk mahasiswa Universitas Madura ya, jangan pernah takut untuk mencoba mengikuti program-program yang sifatnya keluar kampus. Jadi selama menjadi mahasiswa jangan hanya mengurung diri di kampus. Saya yakin dan Unira, Universitas Madura, terutama Bapak Rektor dan pihak rektorat itu pasti akan mendukung penuh semua kegiatannya. Jadi jangan pernah merasa putus asa karena masalah biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Universitas Madura, Pilihan Bijak Masa Depan. Podcast Universitas Madura merupakan sarana informasi baik untuk sivitas akademika Universitas Madura maupun bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, lebih luas tentang Universitas Madura. Pada kesempatan hari ini saya mengundang narasumber yaitu Ibu Rika Sahadatina. Selamat siang Ibu Rika. Selamat siang. Jadi Bu Rika ini Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura, yang sekaligus juga sebagai mungkin koordinator program kuliah kerja nyata internasional, sepertinya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan membahas sedikit tentang kegiatan, salah satu kegiatan MBKM, yaitu tentang KKN internasional, kuliah kerja nyata internasional, di mana alhamdulillah pada tahun ini Universitas Madura lolos atau mengikuti kuliah kerja nyata internasional. Saya ingin mungkin pada kesempatan hari ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ibu Rika untuk menjelaskan. Sebenarnya KKN internasional itu bentuknya dan sebagainya, kemudian bagaimana bisa Universitas Madura ikut terlibat dalam kegiatan ini, mungkin Ibu Rika bisa menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi Heriadi. Jadi kami dari Prodi Akuntansi, sebetulnya ini tidak harus Prodi Akuntansi ya Pak ya. Jadi kemarin kami itu dapat info dari Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Kalau ada kegiatan KKN internasional di Malaysia. Jadi kami langsung merespon gitu Pak. Kami langsung merespon. Kebetulan saya juga tergabung di dalam ADAI itu ya, Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Langsung merespon dengan membuat pengumuman Pak. Jadi kami buat pengumuman. Jadi mahasiswa yang kami kirim untuk ikut KKN internasional itu sudah hasil seleksi. Jadi kami langsung buat pengumuman yang kami tempel di madingnya FEB ya. Adapun persyaratannya itu IPK-nya minimal 3 Pak. Minimal 3. Jadi harus di atas 3. Kemudian bahasa Inggris aktif. Makanya kemarin waktu proses seleksinya itu selain ada tes tulis, kemudian ada tes wawancara, termasuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi kami memang minta mahasiswa yang bisa berbahasa Inggris aktif sehingga di sana nggak bingung. Kemudian lagi kami minta pada waktu tes wawancara itu untuk membuat program atau rencana yang akan dilakukan mahasiswa pada saat KKN internasional di Malaysia. Begitu ya. Gitu, Pak. Jadi program kegiatan di sana itu mahasiswa sendiri yang merancang seperti itu ya? Jadi begitu ya. Proposalnya. Proposal nanti kira-kira program apa yang dilakukan di sana. Terima kasih. Setelah Ibu Rika merespon itu, kemudian membuat edaran, pengumuman, bagaimana respon mahasiswa? Banyak nggak yang mendaftar? Memang kurang banyak minatnya. Mungkin
informasinya kurang tersampaikan secara baik mungkin. Tapi ada beberapa orang, kurang lebih adalah 20 orang gitu yang Pak mendaftar. yang mendaftar. Oke, ya. Cuma dilakukan seleksi ternyata hanya dua orang yang lolos. Jadi 2 orang yang sudah lolos seleksi. Nanti kami juga akan mengundang nih nanti mahasiswa yang lolos seperti itu ya. Nah, saya lihat ini program yang sangat bagus karena ini KKN internasional. Jadi kalau bicara tentang MBKM, ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang 8 program itu barangkali program ini bisa sekaligus juga program yang lain ini. Jadi misalnya kayak ini juga sekaligus jadi pertukaran mahasiswa kan seperti itu mungkin ya. Kemudian betul, ada. Jadi mahasiswa itu bisa sekaligus jadi pertukaran mahasiswa ya ke Malaysia. Jadi kita ADAI, Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia itu kerjasamanya dengan Manipal University. Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia dari Kuala Lumpur. Iya. Oke. Jadi nanti karena kebetulan ada dosen pendamping juga, begitu ya. Ada dosen pendamping sekaligus ikut kegiatan PKM, Pak. PKM internasional untuk dosen. Kebetulan untuk saat ini yang berangkat itu Pak Dekan sendiri, Dr. Sefrisal Pak Dr. Sefrisal SEMM yang akan berangkat menjadi dosen pendamping sekaligus nanti mengikuti PKM internasional. Jadi barangkali nanti ada program-program lanjutan yang langsung bisa ditindaklanjuti seperti itu. Baik. Nah, sebetulnya saya katakan tadi bagus lah. Cuma tujuannya, ini tujuan yang ingin dicapai dengan KKN internasional itu apa sih sebetulnya? Kalau dari sisi tujuan yang jelas, pertama itu menambah pengalaman ya. Jadi mahasiswa tidak hanya kenal Madura saja atau kenal di Indonesia saja. Tapi kita mulai mencoba untuk keluar dari Indonesia. Kebetulan untuk tahun ini dengan Malaysia kerjasamanya, mungkin nanti tahun depan bisa kerjasama dengan negara lain. Nah, jadi yang pertama cari pengalaman, kemudian menambah pengetahuan dan wawasan juga mahasiswa. Jadi, mahasiswa itu tahu kondisi nanti di Malaysia itu seperti apa. Yang Universitas Manipal kebetulan mitranya ini nanti seperti apa suasananya di sana juga. Sehingga nanti bisa jadi ini oleh-oleh kepada temannya, kepada adik tingkatnya. Mereka bisa bercerita kalau kondisi pendidikan yang ada di Malaysia itu ternyata seperti itu. Baik. Memang beberapa tahun terakhir ini Universitas Madura gencar melaksanakan MBKM itu, termasuk juga mungkin masih ada mahasiswa kita sekarang ini yang masih di luar ya, yang program pertukaran mahasiswa itu yang di Thailand kalau nggak salah ya. Di Thailand masih di sana ya. Kampus mengajar, Pak. Kampus mengajar ya. Kampus mengajar internasional. Jadi beberapa tahun ini memang banyak sekali melakukan kegiatan MBKM itu. Nah, tentang persyaratan tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, kemudian setelah mahasiswa itu dinyatakan lulus, kira-kira apa fasilitas apa yang akan didapat oleh mahasiswa? Kemudian Ibu juga mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang, karena kita pasti menyangkut tentang biaya lah. Nah, biayanya keluar ya agak lumayan gitu kan mungkin ya. Gimana ini komposisinya seperti apa, kemudian fasilitas yang mereka dapatkan mungkin nanti Ibu saja. Baik. Jadi mungkin kemarin juga sedikit pendaftaran terkait biaya. Jadi mereka melihat pendaftarannya mungkin bagi mahasiswa lumayan besar. Tapi kan alhamdulillah Pak, kami dapat subsidi. Dapat subsidi dari kampus. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Rektor juga menyambut baik dengan kegiatan ini. Jadi mungkin mahasiswa itu maunya ini, dan sudah saya koordinasikan juga dengan LPPM, mungkin untuk kegiatan KKN itu nanti nggak perlu ikut lagi. Jadi akan dikonversikan ke KKN. KKN. Oke. Betul, memang kegiatan ini waktunya hanya
sebetulnya hanya 2 minggu Pak. Tapi 1 minggunya itu secara daring. Nanti fullnya ke Malaysia tuh mahasiswa hanya 8 hari. Jadi kalau di flyernya atau pamfletnya itu ahad to ahad. Bahasa Malaysia mungkin ya Pak ya. Ahad to ahad. Jadi berangkat hari ahad, pulang hari ahad. Semoga dengan waktu yang singkat itu mahasiswa bisa banyak menimba ilmu di sana, pengalaman di sana. Karena kalau KKN kan biasanya terjun ke lapangan juga ya Pak ya. Sama dengan masyarakat yang ada di Malaysia gitu. Seperti itu. Kemudian tadi kerjasamanya dengan salah satu perguruan tinggi. Kemudian dengan masyarakatnya di sana ditempatkan di mana ini anak-anak kita ini? Sebetulnya ADAI, Asosiasi Dosen Indonesia ini banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di Malaysia itu Pak, termasuk ada Majelis Bandaraya Saremban. Mungkin di sana akan memfasilitasi selama mereka ada di sana. Kemudian kerjasamanya lagi dengan Badan Pertumbuhan Keselamatan Sosial Masyarakat. Jadi memang bahasanya sudah bahasa Malaysia ya Pak ya. Betul. Kemudian ada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi ini yang support mungkin Pak, support dengan kegiatan ini. Ya, anak-anak kita ditempatkan di salah satu itu barangkali ya, sesuai dengan program kerja yang dibuat. Yang Majelis Bandara Saremban ini Pak, nanti sana. Fasilitas dari sana. Di sana kemana gitu ya? Transportasi dan akomodasi dari sana sudah ditanggung. Iya. Cuma kita itu biaya pendaftaran sama tiket Pak, pulang pergi itu bayar sendiri ya. Tapi kita dapat subsidi Pak. Alhamdulillah. Jadi ya itu juga salah satu support dari kita untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harapannya juga bisa menambah poin ini sih Pak untuk akreditasi ya Pak karena pasti. Ada kerjasama dengan luar negeri. Termasuk juga dengan melibatkan mahasiswa betul. Nah, ini KKN kalau kalau kita setarakan dengan di MBKM, di MBKM itu kan ada mengabdi di desa gitu ya, itu dengan KKN tematik. Nah, ini saya kira masuk ke program itulah katakan nantinya ya untuk program MBKM-nya kan ke sana. Nah, kemudian persyaratan, nah ini tadi saya lupa maaf. Kalau KKN secara umum itu kan biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa pada akhir perkuliahan ya. Betul. Jadi dia sudah mencapai 120 SKS dan sebagainya baru dia KKN kemudian tugas akhir skripsi. Nah, kalau untuk program ini seperti apa? Jadi kalau persyaratannya yang dikeluarkan oleh ADAI itu minimal semester 7 Pak. Gitu. Cuma kemarin yang daftar itu ternyata banyak dari semester 5. Iya. Karena kalau semester 7 mereka sudah sibuk dengan skripsi gitu Pak. Nah, kemudian kami konsultasikan dengan pihak ADAI, monggo silakan nggak apa-apa. Jadi semester 5 bisa gitu. Akhirnya yang berangkat ini satu semester 5, Mbak Virus itu semester 5 Pak. Kemudian yang Mbak Sartika itu semester 7. Jadi semester 5 dan semester 7. Jadi kalau yang semester 5 berarti dia ikut KKN duluan lah katakan. Nanti tinggal ngisi nilainya di transkrip kita kan seperti itu ya. Nah, nanti saya juga ingin ngobrol-ngobrol, nanti kita undang mahasiswa pesertanya itu gitu ya. Seperti apa yang mungkin kalau ada kesempatan ya nanti sebelum berangkat, kemudian nanti setelah kedatangan untuk berbagi pengalaman di Malaysia gitu. Mungkin masih jadi pengalaman pertama bagi mereka ke luar negeri. Pasti ya. Jadi kemarin proses ngurus paspor dan mendampingi. Jadi memang jadi pengalaman pertama. Semoga nanti bisa bawa oleh-oleh pengalaman yang banyak bagus. Bisa bercerita. Betul. Nah, kalau program seperti itu kata ke mahasiswa kita keluar. Tadi saya datang ke luar negeri udah beberapa kali. Kemudian juga ada program MBKM tuh yang pertukaran mahasiswa di Indonesia kan kemana-mana itu kan kita sudah banyak ya. Nah, mudah-mudahan
Tapi saya kira kalau namanya mahasiswa anak muda ya sama. Ketika saya tanya, saya wawancara juga yang pertukaran mahasiswa itu. Ya, apa sih saya bilang manfaat yang kamu dapatkan karena sudah datang baru saya wawancara. Iya. Yang jelas Pak, kami punya pengalaman baru dan sebagainya yang dan lagi ini Pak, ya bisa kita jalan-jalan dan sebagainya. Itu ya sama. Lagi ya Pak ya. Gitu. Mereka sebelumnya belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, dengan adanya program seperti ini. Ya ada kesempatan. Bisa kesempatan ke luar negeri jalan-jalan. Kemudian begini, dari prodi sendiri, dari fakultas, dari Ibu Rika, untuk memberangkatkan mahasiswa keluar, itu pasti kan perlu ada semacam izin atau dukungan dari orang tua. Iya. Komunikasinya gimana? Apa ada syarat juga bahwa ini harus ada? Iya. Jadi kemarin itu ada persyaratan dapat izin dari orang tua. Ada memang harus itu. Untuk dari orang tua. Oke. Jadi kalau tidak ada izin dari orang tua kami nggak berani Pak. Oh gitu ya. Jadi yang pertama kan dapat izin dulu dari orang tua. Betul. Karena rata-rata biasanya orang Madura itu susah Pak untuk mengizinkan anaknya keluar, apalagi keluar negeri. Iya. Tapi alhamdulillah untuk 2 orang ini tidak ada kendala dalam iya. Malah mereka beliau orang tuanya itu mensupport ya. Oke. Nah, kembali lagi ke biaya tadi Ibu katakan salah satu kendalanya juga dari biaya. Iya, betul. Nah, tadi disupport atau subsidi oleh universitas begitu ya? Iya. Prodi apa fakultas apa universitas ya sama? Kalau yang pendaftaran itu subsidinya dari universitas. Universitas ya. Jadi 50% Pak. Oh, dari total biayanya untuk pendaftaran itu 4.500.000. Jadi 2.250.000 itu dibayar mahasiswa. Oleh mahasiswa, ya. Separuhnya universitas yang bayar. Kemudian untuk tiket pesawat dari fakultas. Oh begitu, wah itu luar biasa ini. Supportnya sudah luar biasa ini untuk apa? Ya, untuk betul, dari kita Pak. Ya mudah-mudahan ke depan saya kira ada program-program sejenis ya, walaupun dari MBKM khususnya dari FEB barangkali sepertinya kalau nggak salah ke depan banyak ini program-program yang akan begitu Pak. Apalagi setelah mendengar kabar kemarin aja sempat saya cerita di kelas perkuliahan itu kalau ada mahasiswa ada yang pengen Bu gitu, jadi semuanya pada pengen Pak. Jadi mungkin kesempatan ini hanya mereka dapatkan selama ada di bangku kuliah. Jadi betul. Unira itu selalu memfasilitasi kegiatan kayak gitu. Terima kasih Bu. Oh sebentar, lupa lagi. Itu tadi Ibu Rika mengatakan bahwa ini yang memfasilitasi adalah Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Oh, salah satunya dosen akuntansi Indonesia. Memang ada asosiasinya yang difasilitasi oleh itu. Itu se-Indonesia Pak. Se-Indonesia ya. Oke. Saya kira kalau seperti itu berarti kan bukan hanya dari Unira ya? Bukan Pak. Oh dari se-Indonesia. Dari mana saja barangkali Bu? Kemarin saya ngikuti Zoom-nya. Zoom-nya itu ada dari Bengkulu. Oh iya. Sumatera itu banyak Pak yang berangkat. Untuk daerah Jawa Timur ada dari Unmer Malang itu ada. Kemudian Universitas di Madiun mungkin ya ada. Jadi memang se-Indonesia Pak. Oh begitu ya, banyak ya. Oke. Alhamdulillah. Sebagai ini closing statement lah katakan dari Ibu Rika. Harapan Ibu Rika selaku Kaprodi di Prodi Akuntansi ke depannya untuk program-program sejenis atau yang lain seperti apa sih sebetulnya yang diharapkan? Jadi harapan saya untuk mahasiswa Universitas Madura jangan pernah takut untuk mencoba mengikuti program-program yang sifatnya keluar kampus. Jadi selama menjadi mahasiswa jangan hanya mengurung diri di kampus. Saya yakin dan Unira, Universitas Madura, terutama Bapak Rektor dan pihak rektorat itu pasti akan mendukung penuh semua kegiatannya. Jadi jangan pernah merasa putus asa karena masalah biaya. Oh begitu ya.
Karena kita dapatkan ini hanya selama di bangku kuliah. Iya. Setelah lulus kuliah mungkin kita tidak akan dapatkan fasilitas kesempatan seperti ini. Ya. Jadi jangan pernah ragu untuk bergabung dengan Universitas Madura. Karena Universitas Madura pilihan bijak masa depan. Terima kasih Bu Rika. Barangkali obrolan kita yang singkat ini bisa bermanfaat bagi warga kampus, kemudian masyarakat juga bisa mengetahui lebih banyak tentang Universitas Madura. Terima kasih Bapak. Demikian bincang santai kita singkat ini dengan Ibu Rika Sahadatina, Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.